Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Puji syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah kita semua dapat hadir untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di dalam keadaan yang sekarang ini. Salawat salam selalu senantiasa tercurah limpah kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah yang di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya akan membawakan tema iman dan tauhid. Akan lebih indahnya iman, ilmu dan tauhid. Iman adalah merupakan salah satu kepercayaan kita kepada apa yang kita yakini. Dalam iman ada rukun, yang mana rukun iman tersebut ada 6 kategori. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita meyakini bahwa Allah adalah satu. Allah adalah Khalik, sedangkan kita adalah makhluk. Allah Khalik, Allahu Ahad, Allah pencipta, Allah satu. Kenapa yakin bahwa Allah satu? Karena kita tahu bahwa Allah sudah menjelaskan dalam surah Al-Ikhlas yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu satu. Allah tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai ibu, dan Allah tidak punya anak. Allah tidak ada yang menemani, dan Allah tidak mau ditemani. Jadi jikalau ada yang meyakini bahwa Allah ada Tuhan ayah, Tuhan anak, Tuhan ibu, itu salah. Karena apa? Karena sudah jelas dalam surat Al-Ikhlas. Maka untuk itu kita semua sepakat yakin pada Allah Subhanahu wa taala yang satu, Tuhan kita yang Maha Esa, yang Maha Bijaksana, yang Maha Murah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Yang kedua, iman kepada Rasul. Yang kedua, iman kepada malaikatnya Allah, yang mana malaikatnya Allah perwujudannya secara kasat mata tidak kelihatan. Kita makhluk yang dibatasi penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak melihat malaikat, karena malaikat adalah makhluk Allah yang gaib. Sedangkan kita dituntut untuk beriman kepada yang gaib. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ketiga menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Shadaqallahul azim. Al-ayyaman wallahu alam bil murad. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Kita sebagai orang muslim, orang yang beriman, harus iman kepada yang gaib. Terutama kepada yang gaib adalah Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah orang bisa melihat datiyah wujudiyah Allah Subhanahu wa taala. Hanya mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan kesempatan untuk melihat Allah. Makhluk Allah yaitu malaikat yang harus kita imani, yang harus kita percaya, yang tidak pernah kita lihat. Hanya Rasulullah pernah bersama-sama malaikat Jibril ketika Rasulullah SAW Isra wal Mi'raj. Selanjutnya, iman kepada kitab Allah, yang mana
kitab Allah yang nampak yaitu Al-Quran. Sebagai imamul muslimin yang selalu senantiasa kita selalu taat kepada aturan yang sudah dibuat dalam Al-Quran. Itu adalah aturan Allah. Jikalau manusia taat kepada aturan Allah yang ada dalam Al-Quran, maka insya Allah itu kategori manusia yang akan diberikan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia yaitu segala sesuatunya yang dia inginkan dia tercapai. Kebahagiaan akhirat yang selalu dia mau, yang dia inginkan, yaitu kenikmatan akhirat, maka akan tercapai. Itulah manusia yang mengikuti kepada pedoman kitab suci Al-Quran, yaitu kitabnya umat muslim. Selanjutnya, iman kepada Rasulullah. Rasulullah adalah makhluk yang sama dengan kita, manusia yang sama wazunnya dengan kita, cuman perbedaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dibedakan, yaitu kemuliaan dan kesucian, ketakwaan dan keimanan beda dengan kita. Kenapa? Karena makhluk yang paling suci di muka bumi ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat kemanusiaannya sama, tapi kesucian, kemuliaan itu yang beda. Mengalahkan segala makhluk yang ada di muka bumi ini, yaitu kemuliaannya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dambaan kita, sebagai contoh suri tauladan buat kita. Selanjutnya, iman kepada hari kiamat, yang mana hari kiamat itu akan datang dan tanda-tandanya pun juga sudah kelihatan, sudah nampak di zaman sekarang ini. Contoh-contoh akan datangnya hari kiamat, maka sekarang banyak dicontohkan oleh para ulama akan datangnya hari akhir dengan contoh bangunan sudah mencuat tinggi, bukan hanya satu tingkat, bahkan puluhan tingkat. Itu salah satu contoh zaman sudah berakhir. Dan juga sekarang kita mengingat adanya virus corona, itu bisa kita ambil hikmah, dan juga kita harus berhati-hati dengan virus tersebut. Jikalau kita selalu senantiasa berhati-hati dan kita selalu mengingat Allah, maka insya Allah tidak akan terkena dengan virus tersebut. Karena virus tersebut juga makhluk Allah. Jadi kalau Allah menghendaki kita mati dengan virus itu, maka tidak ada yang bisa mengelaknya. Tapi jikalau Allah menghendaki kita untuk selamat dari virus tersebut, dengan kekuatan keimanan, dengan kekuatan tauhid kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan selamat dari virus tersebut. Karena kena virus tak kena virus, kita akan mati. Tapi mati kita Allah tidak diberitahu kapan dan di mana. Maka untuk itu kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan dan kematian kita, akan senantiasa hidup yang layak, yang bahagia, mati pun juga akan mati yang baik, yang husnul khatimah, yang membawa iman dan Islam. Dan mudah-mudahan kita salah satu makhluk ataupun umat muslim yang iman kepada Allah dan mati pun juga terbawa iman dan Islam, yaitu maut husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya, dalam tatanan keimanan, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar Allah, yang tidak bisa dipisahkan antara qada dan qadar Allah. Kenapa? Karena pengertian qada dan qadar Allah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Sebab yang satu ibarat suatu rencana, sedangkan yang lainnya ibarat fermentasi atau pelaksanaan daripada rencana tersebut. Maka qada dan qadar Allah adalah satu.
Seperti contoh, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup seperti ini, maka kita terima saja. Dan dalam qada dan qadar Allah itu ada qadar mu'allaq dan juga ada qadar mubram. Kalau mengingat qadar mu'allaq, ada pemasti dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita rubah. Seperti apa? Rencana Allah menjadikan kita manusia yang biasa-biasa saja, tetapi keinginan kita ingin menjadi manusia yang luar biasa dengan perjuangan, dengan ikhtiar kita, doa dan perjuangan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan merubahnya sesuai janji Allah dalam Al-Qur'an. Sesuai janji Allah dalam Al-Qur'an, wallahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau manusia ingin berubah sikap, ingin berubah keadaan, maka dia harus merubah dirinya sendiri. Jikalau sudah merubah dirinya sendiri akan sesuai dengan keinginannya, maka insya Allah Allah akan berikan kemauannya. Mungkin seperti itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Itulah tentang keimanan. Juga tauhid meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala seyakin-yakinnya tanpa kurang suatu apapun. Dan disandingkan dengan ilmu, karena ilmu merupakan hal yang bisa memudahkan sesuatu, yang bisa memudahkan segalanya. Karena kata pepatah mengatakan ilmu bikin hidup jadi mudah. Jikalau keimanan, ilmu, tauhid bersama-sama ada dalam diri kita, maka hidup kita akan mudah, akan terarah dan akan hidup yang lebih baik. Maka Allah akan berikan kenikmatan dunia, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan, kita akan diberikan, dan mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan akhirat. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga percakapan ini, semoga pembicaraan ini bermanfaat dalam rangka Smart Brand. Adik-adikku yang dicintai, yang dibanggakan, yang dihormati, mudah-mudahan kita semua menjadi makhluk Allah yang mulia, makhluk Allah yang mencapai semua cita-cita, menjadi makhluk Allah yang diberikan kenikmatan dunia dan juga kenikmatan akhirat. Jangan lupa kita selalu taat kepada Allah. Jangan lupa kita harus selalu membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan lupa kita harus berzikir, dan jangan lupa di bulan suci ini kita harus memperbanyak sedekah, imma sedekah secara harta, wa imma sedekah secara tenaga, wa imma sedekah dengan secara pola pikir kita. Maka untuk itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua, dan mudah-mudahan kita menjadi makhluk yang husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala sesuatu kekurangan mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.